saudara-saudara Kristus, hari ini hari Minggu biasa ke-15 tahun YCGC. Dan pembacaan hari ini memberitahu kita tentang Sabda Allah atau undang-undang Allah. Dan pembacaan hari ini memberitahu kita Sabda Allah atau undang-undang Allah memberi kita 3 yang terpenting. Pertama, kehidupan. Kedua, cinta. Ketiga, kemuliaan. Bangsa Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 6 ayat 63 dan 68. Di mana kita baca, Your words are spirit, Lord, and they are life. You have the message of eternal life. Tuhan, sabdamu ialah roh dan kehidupan. Dan kamu ada sabda kehidupan kekal. Your words are spirit, Lord, and they are life. You have the message of eternal life. Tuhan, sabdamu ialah roh dan kehidupan. You have the words of eternal life. Kamu ada sabda kehidupan kekal. Jelas, sabda Allah kasih kita kehidupan. Jelas dan jelas. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 10. Satu ahli Taurat atau orang undang-undang. Dia tanya Yesus, bagaimana saya boleh dapat kehidupan kekal? Dan Yesus kasih dia satu undang-undang Allah yang terpenting. Satu sabda Allah yang terpenting. Cintalah, cinta jiran. Tapi itu orang ahli Taurat, orang undang-undang. Dia tanya lagi, tapi siapa jiran saya? Siapa jiran saya? Terus Yesus memberi dia itu perumpamaan parable, perumpamaan Good Samaritan yang baik. Yesus memberitahu kita itu perumpamaan satu orang karena untak, karena pukul, dan saya tinggal setengah mati di jalan. 3 orang tolong dia. Pagi pun dia tolong dia. Liwat macam Dixon. Dixon pun dia tolong dia. Tapi itu orang Samaria yang baik tolong dia. Kabarnya bilang, siapa itu orang Samaria? Jesus! Siapa itu orang tanda pukul 4 dan setengah mati di jalan. Kitalah artinya hari ini sabda Allah datang kepada kita. Sudah dilaksanakan. Jesus sudah cinta Allah. Jesus sudah cinta jiran. Dan melalui mati bangkit kasih Roh Kudus dia melaksanakan undang-undang Allah, sabda Allah dalam hati kita supaya macam dia
kita penuhi cinta Allah, kita penuhi cinta Tuhan, dan kita akan dapat kehidupan kekal. Jelas. Injil memberitahu kita, sabda Allah memberi kita cinta dan kehidupan. Pembahasan pertama diambil dari buku Ulangan, Deuteronomi, buku Ulangan, bab 30, ayat 10. Tapi baik lagi kalau kita baca dari ayat 6, jelas saja. Pembahasan pertama memberitahu kita, sabda Allah bukan jauh tinggi di surga, dan kita perlu orang angkat untuk kita dengar dan ikut. Sabda Allah bukan jauh di ujung laut, kita perlu orang ambil untuk kita dengar dan buat. Tidak! Sabda Allah sudah dekat kau, di mulut kau, di hati kau, untuk kau buat. Dan ini pembacaan pertama, macam Nabi Jeremiah bab 31, dan macam Nabi Ezekiel bab 36, di mana Allah sendiri kata, saya akan letak undang-undang saya dalam hati kau. Saya akan kasih kau roh saya. Saya akan ubah hati kau, supaya kau buat sabda saya, supaya kau buat undang-undang saya, supaya kau hidup. Dan ini nubuat di pembacaan pertama sudah dilaksanakan oleh Yesus. Dan Yesus melalui mati, bangkit, kasih Roh Kudus sudah melaksanakan ini sabda Allah, undang-undang Allah dalam hati itu. Sebab itu kita boleh buat sabda Allah, kita boleh ikut sabda Allah, kata Allah. Kita boleh hidup. Jelas. Mazmur hari ini kita pakai Mazmur 18. Sebab itu untuk diterjemah kita Inggris, Malaysia, Singapura, Brunei boleh pakai Mazmur 18. Sebab itu Mazmur itu di sabda Allah. Mazmur hari memberitahu kita, sabda Allah kasih gembira. Sebab itu tadi kita jawab 4 kali. The precepts of the Lord gladden the heart. The precepts of the Lord gladden the heart. Undang-undang Allah bikin hati kita gembira. Mazmur ada 4 bahagian. Bahagian pertama dan kedua memberitahu kita sabda Allah, memberi kita kehidupan, kebijaksanaan, kegembiraan, iman. Bahagian keempat memberitahu kita, sebab itu sabda Allah baik daripada emas,
sabda Allah baik daripada emas. Sabda Allah atau undang-undang Allah manis daripada madu, manis daripada madu. Lagi, Mazmur hari ini memberitahu kita sabda Allah kasih kita gembira. Itulah tadi kita jawab 4 kali. The precepts of the Lord gladden the heart. Undang-undang Allah bikin hati kita gembira. Pembacaan kedua tidak istimewa. Tapi pembacaan kedua ada yang terpenting memberitahu kita. Pembacaan kedua diambil dari Surat Kolose bab 1. Pembacaan kedua memberitahu kita semua dicipta dalam Yesus, melalui Yesus, untuk Yesus Kristus. Semua diselamatkan dalam Yesus, melalui Yesus, untuk Yesus Kristus. Pembacaan kedua memberitahu kita Yesus Kristus bukan saja dibayangkan, tapi Yesus Kristus pun dalam penciptaan. Sebab itu orang kata Kristus penciptaan atau Kristus kosmik Christ, Kristus kosmik. Ada satu pakar liturgis, dulu dia ajar liturgi di St. Peter's College, Major Seminary Theology, St. Peter's College, Kuching, Sarawak, Malaysia. Dia memberitahu saya, bila kau sembahyang rasmi dari Divine Office Liturgy, dari Liturgy Hours, kau jumpa Kristus Liturgy, kau jumpa di Kristus Liturgy. Tapi sudah sembahyang petang, kau pergi tengok bintang-bintang, kau pergi tengok planet, kau pergi tengok bulan, kau jumpa Kristus kosmik, Kristus penciptaan, Kristus kosmik Christ, Kristus kosmik. Ada lagi, ada satu profesor dari Jesuit School of Theology, Berkeley, California, USA. Dia kasih tahu saya, hari ini kita lupa satu yang terpenting. Allah Bapa mencipta semua surga dan bumi. Sebab itu, kita lupa Allah Bapa pencipta, kita lupa penciptaannya. Sebab itu hari ini banyak krisis ekologi, climate change, global warming, banjir, api hutan dan lain-lain. Kita lupa penciptaan, kita lupa Allah Bapa mencipta semua surga dan bumi. Tapi ini yang arti iman terpenting dan pertama. Sebab itu
bila kita sembahyang dua kebacaan, bila kita sembah dua kebacaan. Pertama kita sembahyang, I believe in God the Father Almighty, Prince of heaven and earth. I believe in God the Father Almighty, Prince of heaven and earth. Saya percaya Allah Bapa Maha Kuasa mencipta surga dan bumi. Jelas hari ini kita terima kasih Allah untuk sabda Allah yang datang kepada kita sudah dilaksanakan oleh Yesus dan sudah Yesus melaksanakan dalam kita. Dan kita minta Allah masih melaksanakan sabda Dia dalam hati kita, terutama melalui Kristi, melalui misa tiap-tiap minggu, melaksanakan sabda Dia dalam kita, supaya kita boleh cinta Allah, cinta jiwa, cinta penciptaan, supaya kita boleh dapat tiga yang terpenting, kehidupan, cinta, kedamaian, dan dengan kabar gembira ini, saya wish a happy and a blessed Sunday. Amin. Tuhan memberkati kamu.